Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini merupakan suatu sejarah tentang Dr. Muhammad Iqbal dan gerakan Ahmadiyah. Ini dimuat di dalam majalah The Laik nomor 1 volume 71 bulan Januari sampai Februari 1994, dan ini adalah diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Ahmadiyah Lahore, DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Muhammad Iqbal dan Ahmadiyah di masa hidup Mirza Ghulam Ahmad. Yang pertama, ayah Dr. Muhammad Iqbal adalah Syekh Nur Muhammad, adalah seorang pecinta dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, kakak dari Dr. Muhammad Iqbal, Syekh Atta Muhammad, telah baiat dan menjadi anggota gerakan Ahmadiyah. Yang ketiga, Dr. Basyarat Ahmad menulis dalam buku biografinya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang berjudul Mujaddidi Ajam sebagai berikut. Pada tahun 1892 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengunjungi kota Sialkot dan tinggal di rumah Hakim Hasanuddin. Beliau berceramah di masjid Hakim Hasanuddin setelah usai sholat duhur. Penyair kenamaan Dr. Syekh Muhammad Iqbal adalah teman sekolah saya pada waktu itu, dan dia duduk di beranda masjid memperhatikan aku dan berkata, "Lihatlah betapa keagungan diliputi cahaya." Dia sangat kagum pada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kala itu. Maka ketika seorang penyair di Sialkot yang selalu menggunakan nama samaran Jalwa mengubah sebuah syair yang mengecam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Dr. Muhammad Iqbal segera memberikan jawaban dalam bentuk syair pula dengan memuji Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Terdapat dalam kitab Mujaddidi Ajam volume 1 halaman 333. Yang keempat, sekitar waktu itu lawan jahat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang bernama Sa'adullah dari Ludhiana menulis syair makian terhadap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dr. Muhammad Iqbal tidak bisa menolerir penghinaan ini dan menjawabnya dengan syair yang lebih panjang lagi dengan judul Jaisa Montaise Kapai
tamparan yang patut engkau terima. Yang patut engkau terima. Beberapa bait syair itu kami kutip di bawah ini. Oh, saat kami telah melihat penghinaan engkau yang busuk itu akan membuat jalan terpelosok apresiasi engkau. Jangan gelagapan dengan teriknya matahari kebenaran, karena kejahatan itu akan membayangi engkau. Membayangi engkau sendiri. Engkau menjalani persaudaraan dengan Kristen. Engkau membalikkan jubah engkau sendiri. Persembahan apakah yang telah engkau sajikan kepada Islam? Terdapat dalam kitab Ainah Haq Numa halaman 107 oleh Syekh Muhammad Iqbal F.A. Clash Scott Mission School Sialkot. Yang kelima, perkembangan Dr. Muhammad Iqbal sendiri begitu pesat hingga pada tahun 1897 dia menyatakan baiat langsung di bawah tangan Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad. Kesaksian ini diperkuat oleh pernyataan Ghulam Muhyiddin Qoshori, mantan sekretaris jenderal Anjuman Isya'ati Islam Lahore, pada waktu diadakannya tuntutan pengadilan Munir yang digelar pada tahun 1953 di Pakistan. Pernyataannya itu telah dimuat di beberapa harian seperti berikut ini. Setelah 5 tahun pada tahun 1897, Syekh Muhammad Iqbal menyatakan baiat di hadapan Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad. Daily Nawae Waqt Lahore 15 November 1953. Catatan penterjemah adalah Khawaja Nasir Ahmad putra Khawaja Kamaluddin, orang yang menjadi saksi pengadilan Munir tersebut, bahwa Dr. Iqbal menyatakan baiat pada Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan beliau menjelaskan waktunya yakni pada tahun 1892. Setelah usai upacara pada hari itu, Khawaja Kamaluddin bertemu Maulwi Qoshori yang menyatakan kepadanya bahwa tahun itu bukan 1892 tetapi adalah 1897. Hari berikutnya Khawaja Nasir Ahmad memperbaiki tahunnya. Semua kejadian itu telah diterbitkan di beberapa harian Pakistan ketika itu juga. Yang keenam, di tahun 1900 Dr. Muhammad Iqbal menerbitkan sebuah tulisan dalam bahasa Inggris mengenai sufi terkemuka Abdul Karim Jili dan mengemukakan pandangannya mengenai keesaan ilahi dari buku Al-Insan Al-Kamil, mengilustrasikan dalamnya napas filsafat kaum muslim. Sewaktu menyebut kaum terpelajar suci, Dr. Muhammad Iqbal menulis,
yang terjemahannya adalah suatu ketika akan muncul betapa memukaunya fase tertinggi dialek Hegelina yang telah diamati oleh penulis, dan betapa besarnya dia menekankan doktrin logos, suatu doktrin yang selalu mengilhami hampir seluruh penulis Islam terkemuka dan belakangan diangkat sebagai, atau saya ulangi lagi, dan belakangan diangkat kembali oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Mungkin dialah teolog terkemuka di antara kaum muslimin modern di India. Terdapat dalam Indian Antiquarian volume 29 bulan September 1900 halaman 239. Kata-kata yang dikutip ini adalah tulisan Dr. Muhammad Iqbal sendiri dalam bahasa Inggris. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.